Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas perpajakan bersama Ibu Maya Ardianti, SPD. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang tata cara pemungutan pajak untuk kelas 11 akuntansi kurikulum Merdeka tahun 2023. Untuk materi yang pertama, kita bahas tentang dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, real stelsel atau stelsel nyata. Artinya, pengenaan pajak didasarkan objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Contohnya, pajak penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada tahun baru diketahui ketika akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut. Dasar pengenaan pajak yang kedua yaitu fiktif stelsel atau stelsel anggapan. Artinya, pengenaan pajak didasarkan suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan kepada yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Manfaatnya, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya, pajak tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. Dengan demikian, besarnya pajak yang dipungut belum tentu sesuai dengan besar pajak sesungguhnya. Lanjut, dasar pengenaan pajak yang ketiga yaitu stelsel campuran. Stelsel campuran ini adalah campuran dari stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Stelsel ini merupakan gabungan antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, wajib pajak harus menambah. Jika pajak kenyataan lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali. Kebaikannya, pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun. Selain itu, besarnya pajak sesuai dengan jumlah pajak yang sesungguhnya. Kelemahannya adalah terdapat tambahan pekerjaan administrasi karena pajak dihitung 2 kali pada awal dan akhir tahun. Lanjut, materi yang selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan stelsel pajak. Kita bahas dulu untuk kelebihan stelsel nyata, yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan nyata diketahui. Yang selanjutnya, kelebihan stelsel anggapan.
yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya itu adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian, yang ketiga adalah kelemahan dari stelsel campuran. Pajak yang dibayar sesuai dengan perhitungan yang nyata. Lalu, kelemahannya adalah pajak baru dapat ditentukan akhir periode. Materi yang selanjutnya itu adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, self-assessment system. Sesuai dengan namanya, merupakan sistem pengenaan pajak secara mandiri pada wajib pajak. Sistem ini membuat wajib pajak secara mandiri mengajukan dan membayar pajak yang terutang. Wajib pajak dalam sistem tersebut diharapkan untuk mengajukan laporan pajak dan membayar pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu, tanpa harus diawasi oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu sistem pemungutan pajak Official Assessment System. Merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu. Dalam sistem ini, pemerintah dapat mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan atau individu. Pemerintah juga dapat mengecek perusahaan atau individu tersebut sudah memenuhi persyaratan pajak yang ditetapkan atau belum. Sistem ini dapat digunakan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu, serta memastikan bahwa pajak yang dibayar sesuai dengan seharusnya. Official Assessment System dapat digunakan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan mengurangi kecurangan pajak. Lanjut, untuk sistem pemungutan pajak yang ketiga, yaitu withholding system. Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pelaksanaan sistem tersebut memberikan dorong dalam meningkatkan kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. Artinya, pemberi penghasilan perlu melaporkan dan mencantumkan identitas dari penerimanya. Pajak terutang dapat dikumpulkan dengan mudah oleh pihak pemberi kerja atau pemberi penghasilan dengan dokumentasi yang sederhana. Dari masing-masing sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri untuk sistem self-assessment system, yaitu wewenang untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang terdapat pada wajib pajak sendiri. Lalu, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dan yang ciri terakhir, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
Masuk ciri sistem Official Assessment System. 1. Fiskus memegang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ciri-ciri dari sistem yang ketiga, yaitu sistem withholding system, itu adalah menyerahkan wewenang penentuan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga atau pihak selain Fiskus dan wajib pajak. Materi yang selanjutnya yaitu syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak di sini terdapat 5 syarat. Yang pertama yaitu pemungutan pajak harus adil. Artinya, pajak yang dipungut oleh pemerintah harus adil bagi setiap warganya. Pemerintah tidak boleh pilih-pilih dalam memungut pajak. Syarat yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Artinya, dalam memungut pajak, pemerintah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh semena-mena, seenaknya sendiri. Syarat yang ketiga, pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan pendapatan atau penghasilan dari masyarakatnya. Syarat yang keempat, yaitu pemungutan pajak harus efisien. Dalam hal ini, pemerintah membuat aplikasi untuk store pajak. Dan syarat yang kelima, yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Artinya, berkaitan dengan ini, pemerintah menciptakan e-filing. Baiklah anak-anak, demikian untuk materi kali ini, yaitu yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak. Apabila anak-anak mempunyai pertanyaan ataupun sanggahan, silahkan kalian boleh menanyakan langsung ke Ibu di kelas tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.